Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Guru Injil Filemon di dalam Renungan Harian GBK Pangkal Pinang, edisi Senin 29 Agustus 2022. Di dalam renungan hari ini saya mengajak kita belajar dari kisah Nabi bernama Samuel, dan saya beri judul Samuel, Teladan Kesetiaan di Tengah Kekecewaan yang Besar. Bapak saudara sekalian, di dalam khotbah Guru Injil Mori kemarin, dia mengangkat kisah tentang bagaimana relasi Raja Saul dengan Samuel yang tidak berlangsung dengan baik sebab Saul telah mengecewakan Samuel dan juga mengecewakan Tuhan yang telah memilih dan mengangkatnya menjadi seorang raja. Di dalam renungan kali ini saya mengajak kita melihat kisah Samuel ketika dia berinteraksi dengan umat Israel. Sebelum saya membahas, mari kita berdoa sejenak memohon pimpinan dari Allah kita. Tuhan, kami bersyukur karena selama 4 minggu berturut-turut di dalam kebaktian hari Minggu kami boleh belajar tentang relasi lika-liku tantangannya, dan biarlah Tuhan kami terus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa ada banyak hal yang tentang relasi yang sebetulnya perlu untuk dipelajari, tetapi biarlah kami terus tidak puas diri dengan apa yang sudah kami dengar, tetapi kami juga mengingatnya dan kemudian meneliti hal-hal lain yang bisa kami pelajari untuk kepentingan kekudusan di dalam kehidupan kami. Termasuk hari ini Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan renungan dari kisah Nabi Samuel di dalam kesetiaannya di penghujung pelayanannya. Kiranya kisahnya, kesetiaannya boleh menginspirasi kepada kami semua ya Tuhan, agar kami pun setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa permohonan ini. Amin. Bapak saudara sekalian, kisah yang akan kita pelajari dari kisah Samuel ini adalah adegan sebelum dari apa yang dikhotbahkan oleh Guru Injil Mori kemarin tentang bagaimana Saul itu tidak bersabar menunggu kedatangan Nabi Samuel untuk berperang melawan Filistin. Sebelum itu, Nabi Samuel sempat minta diri kepada bangsa Israel sebab dia telah mengurapi atas perintah Tuhan, mengurapi Saul menjadi raja, dan Saul secara fungsional sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang raja. Meskipun apa yang dikhotbahkan kemarin, ketidaksabarannya adalah awal dari kejatuhan Saul. Samuel telah minta diri dari bangsa Israel, itu dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-12. Diawali dengan permintaan Samuel untuk berkumpul bangsa Israel itu menghadap dirinya, dan di hadapan Tuhan dia akan membuka pengadilan tentang pelayanannya. Dia bertanya, ya saya hanya akan singkat saja. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah aku terima sogok sehingga aku harus menutup mata? Aku akan kembalikan padamu. Lalu bangsa Israel menjawab, tidak, kamu tidak pernah berbuat seperti itu. Bangsa Israel mengakui kesetiaan Samuel selama ini sebagai hakim yang mengadili dan memimpin mereka. Dan singkat cerita, Nabi Samuel mengingatkan bagaimana bangsa Israel itu berulang kali sebelumnya, di generasi-generasi sebelumnya, meninggalkan Tuhan, berpaling kepada Baal, dan Tuhan memakai bangsa-bangsa di sekitar mereka untuk menghukum, mendisiplin bangsa Israel. Saya baca dari ayat 9, ya, 1 Samuel 12 ayat 9. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hazor, dan ke dalam tangan orang Filistin, dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel, itu dirinya, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Jadi Samuel mengadakan kilas balik di kehadapan para bangsa Israel tentang bagaimana nenek moyang mereka telah berkhianat, tetapi Tuhan mendengar seruan permintaan tolong mereka, dan Tuhan mengutus para hakim, termasuk Samuel, untuk membebaskan mereka, dan bagaimana
mereka hidup dengan tentram. Tetapi ayat 12, tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu lihat itu, raja yang telah kau pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Ini menunjuk kepada Raja Saul. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh bangsa Israel meminta ke seorang raja karena mereka iri kepada bangsa lain, dalam konteks ini raja dari Bani Amon, Nahas. Dan Tuhan, meskipun Tuhan tidak suka, Tuhan marah, tetapi Tuhan mengabulkan permintaan mereka dan memberikan kepada mereka seorang raja. Ayat 15, tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang, tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan, supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Jadi, sebetulnya Tuhan marah mereka meminta seorang raja, karena itu berarti mereka tidak mau dipimpin langsung oleh Allah melalui para hakim pada masa itu, yaitu melalui Nabi Samuel. Sehingga Samuel mengatakan, besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu. Yang kamu lakukan itu besar jahatnya. Jadi lihat, Tuhan akan bikin mujizat yang besar. Sekarang lagi musim menuai gandum, artinya sedang musim panas. Tetapi Tuhan akan menurunkan hujan. Ayat 18. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Hujan yang sangat besar, itu berarti ada ladang yang rusak karena hujan yang sangat besar itu. Dan itu sesuatu yang luar biasa, tidak sama seperti di Indonesia di musim kemarau bisa hujan besar ya. Berbeda kondisi di sana. Ayat 19, lihat reaksi mereka. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Jadi menarik sekali bahwa bangsa Israel mengakui mereka telah berbuat dosa ketika meminta seorang raja kepada Tuhan. Dan mereka dengan memohon dengan sangat agar Samuel mendoakan mereka supaya mereka jangan mati. Ayat 20, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi ada kasih karunia Tuhan. Meskipun sekarang mereka punya raja, yang sebetulnya adalah kejahatan di mata Tuhan, tapi Tuhan bisa memberkati mereka, asalkan mereka beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini perlu saya tekankan. Bukan kita diselamatkan karena kita datang kebaktian di hari Minggu, tetapi beribadah kepada Tuhan itu menunjukkan kita tunduk kepada Allah. Kita menyembah Allah, bukan kepada yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ayat 21. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Saya khawatir bila saat ini bagi orang Kristen modern ada banyak berhala lain yang membuat mereka tidak mau atau enggan datang beribadah. Mereka hanya menyediakan 1 kali 1 bulan datang beribadah kepada Tuhan, terutama pada saat perjamuan kudus. Tapi di minggu-minggu berikutnya mereka menganggap, ya karena saya diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, maka tidak apa-apa. Tidak apa-apa, saya tidak mementingkan atau mendahulukan beribadah kepada Tuhan. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan. Ayat 22.
Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Jadi karena kasih karunia Tuhan, karena namanya besar, karena siapa diri Allah itu. Bukan karena siapa kita, bukan karena ada kelebihan dalam diri kita, tapi karena siapa Allah. Ya, kata-kata tentang sebab namanya yang besar itu menunjukkan kebesaran Tuhan, karena Dia adalah Allah yang murah hati, meskipun Dia Allah yang adil, meskipun Dia Allah yang maha kuasa. Dia berhak untuk menghukum apapun manusia yang berdosa dengan cara apapun. Tapi Dia sabar, tidak membuang umat-Nya. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Ini menunjukkan kasih karunia. Banyak orang yang salah paham mengira bahwa kasih karunia Allah itu hanya di zaman Perjanjian Baru. Perjanjian Lama hanyalah era hukum Taurat. Bukan, saudara-saudara. Sejak awal, sejak kejatuhan manusia, kasih karunia Allah itu selalu diperkenalkan. Nah, hukum Taurat itu untuk mengajarkan kekudusan Allah dan untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia oleh dosanya untuk memenuhi standar Allah, sehingga memerlukan kasih karunia, sehingga mereka harus mempersembahkan kurban pengganti penebus dosa. Bukan mereka yang dihukum, tapi ada kurban pengganti. Dan ini menunjuk kepada Mesias yang sebenarnya, yaitu Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Jadi kasih karunia itu bukan hal yang baru diciptakan atau diperkenalkan di zaman Tuhan Yesus. Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sudah sejak mulanya. Lalu sekarang kita fokus kepada Nabi Samuel. Ingat, dia sudah tua, anak-anaknya mengecewakan karena meskipun diangkat menjadi hakim atas Israel untuk meneruskan tugasnya, tetapi mereka tidak setia seperti Samuel kepada Tuhan. Mereka tidak murni, sehingga menimbulkan banyak kekecewaan di hati umat, rakyat kepada anak-anak Nabi Samuel ini. Dia juga kecewa karena di hari tuanya, setelah dia berpuluh tahun melayani bangsa Israel menolak kepemimpinan Tuhan melalui dirinya dan meminta seorang raja. Dan mungkin dia ada sedikit kecewa juga sebab ternyata Tuhan itu punya kesabaran yang luar biasa dengan mengabulkan permintaan dari bangsa Israel dan memberi mereka seorang raja, itu Raja Saul, yang awalnya kelihatan rendah hati, kelihatannya penuh potensi yang menjanjikan, tetapi kemudian di pasal berikutnya, pasal 13, ketidaktaatan Saul karena dia tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan, itu akan menambah kekecewaan Samuel. Tetapi itu belum terjadi. Ya. Ayat 23. Mengenai aku, Samuel, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, terus ada kata kunci di situ. Kalau kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Jadi di dalam kasih karunia tetap ada kebenaran yang harus dinyatakan. Harus ada kekudusan yang harus dinyatakan kembali. Tetapi Samuel bisa menjaga diri. Dia tidak mau jatuh ke dalam dosa, meskipun rakyat nanti kemudian Saul mengecewakan dirinya. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya berada di posisi Nabi Samuel, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berpuluh-puluh tahun melayani, tadi di awal renungan kita melihat bagaimana Samuel bertanya, pernah nggak aku korupsi? Pernah nggak aku mencuri, memeras, memaksa, berlaku tidak adil terhadap kalian? Dan bangsa Israel mengakui tidak pernah. Tetapi bangsa Israel mengecewakan Samuel. Samuel sabar. Ya, ini adalah contoh teladan yang luar biasa. Dia berkata, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah pasal 12, kejatuhan Saul, Samuel menepati janji mendoakan, mengajarkan kepada orang yang mau mendengarkan dia, apa yang benar, apa yang lurus. Nanti, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membalik di Alkitab, di 1 Samuel ini, setelah Saul ditolak, digantikan dengan Daud, ya, Daud diurapi menjadi raja.
Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi Daud ini sebagai pengganti. Lalu ada kisah Goliat. Lalu Daud menjadi pahlawan. Daud kemudian menjadi menantu Saul. Tetapi kemudian Saul membenci Daud dan hendak membunuh. Saul harus sampai mengejar Daud kemana-mana. Ya, panjang sekali kisahnya. Dan Nabi Samuel itu baru meninggal di Samuel pasal 25, 1 Samuel pasal 25. Yaitu setelah Daud membiarkan Saul hidup. Jadi kalau kita membayangkan menjadi berada di posisi Nabi Samuel, bagaimana dia mendengar berita kesaksian dari rakyat tentang apa yang diperbuat oleh Saul kepada Daud juniornya. Dua orang yang Samuel urapi menjadi raja, dipilih oleh Tuhan. Bagaimana mereka berkonflik satu dengan lain. Pasti berat hati yang dialami oleh Nabi Samuel. Menariknya Alkitab tidak mencatat bagaimana keadaan Samuel waktu meninggal. Hanya dikatakan di situ, dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Dan Daud pada waktu itu masih belum menjadi raja. Dia akan mengungsi, menghindari dari Saul. Cuma keadaan lebih damai sebab dia baru saja mengasihani Saul meskipun dia punya kesempatan untuk membunuhnya. Dan Saul yang pada waktu itu menggila, kemarahannya menjadi reda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajarannya bagi kita hari ini adalah pada saat orang-orang di sekitar kita mengecewakan kita, pada saat orang-orang di sekitar kita bahkan berbuat dosa, kejahatan yang besar, godaan terbesar bagi kita adalah untuk menjadi marah dan kemudian berhenti melakukan yang baik, berhenti melayani, bahkan berhenti mendoakan. Tapi Nabi Samuel menyadari bahaya itu. Dan dia berkata, jauhkanlah daripadaku berbuat dosa kepada Tuhan. Ini adalah sebuah prinsip yang penting, yaitu pada akhirnya kita semua itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau Saul berbuat dosa, dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau bangsa Israel berbuat dosa, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Samuel sebagai nabi sudah menjalankan tugasnya. Anak-anaknya sendiri berbuat dosa, itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu untuk mengerti konsep batasan. Ya, konsep batasan artinya begini. Artinya belum tentu kesalahan orang lain itu adalah kesalahan kita. Memang ada kalanya kesalahan orang lain bisa disebabkan oleh perilaku kita. Kita perlu mengevaluasi diri. Kita perlu meminta maaf atau kita perlu meminta ampun kepada Tuhan kalau kita berbuat dosa. Tapi ada kalanya kalau kita sudah berbuat yang terbaik, orang justru tidak meresponi dengan apa yang kita harapkan. Sehingga godaan untuk kita marah dan kemudian tidak lagi melakukan yang baik, sehingga kita berbuat dosa, itu menjadi godaan besar bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hal kedua yang perlu saya peringatkan buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, termasuk mengingatkan bagi diri saya sendiri, adalah sebuah dosa, ada sebuah kejahatan. Ketika ada orang lain berbuat dosa, dan kita berhenti berbuat baik kepada orang itu. Mungkin ini di luar dugaan kita. Ya. Di dalam natur kita, di dalam standar kita. Kalau orang berbuat jahat, kalau saya berhenti berbuat baik kepada dia, itu wajar, itu normal, itu adil. Tapi tidak seperti itu di mata Tuhan. Kalau kita dipanggil menjadi hamba Tuhan, kita dipanggil menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang ditebus oleh darah Kristus, kita semua dipanggil untuk melakukan kebaikan, ya, menyatakan kasih karunia kepada semua orang. Sekali lagi, tidak meniadakan kebenaran, tidak meniadakan kekudusan. Nabi Samuel dengan jelas mengatakan, asalkan kamu tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tapi awas, kalau kamu menyimpang, kamu akan dilenyapkan Tuhan, kamu dan rajamu itu, kalau dia juga berbuat hal yang sama. Samuel tidak mengotori tangannya dengan melakukan kejahatan, tetapi Tuhan yang akan menegakkan keadilan. Tuhan yang akan memberikan hukuman atau disiplin kalau waktunya sudah Tuhan anggap tepat untuk diberikan. Nah, kiranya renungan hari ini menolong kita untuk menjaga diri kita. Mari kita
tetap setia pada apa yang baik yang memang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Dan secara spesifik di sini adalah hal yang sebetulnya mudah untuk kita lakukan. Bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja. Itu berdoa. Berdoa bagi sesama kita. Berdoa bagi seperti kami kepada jemaat. Dan jemaat mendoakan kami. Berdoa bagi para pemimpin bangsa kita. Berdoa bagi orang-orang di dunia ini. Pelayanan doa itu adalah pelayanan yang nampak mudah tetapi berharga di hadapan Tuhan. Kiranya kita bisa menjaga diri kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sekali lagi. Saya mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Tuhan, kalau di antara kami ada yang merasa tawar hati karena perkataan atau perbuatan dari sesama kami yang membuat kami kecil hati, kecewa, membuat kami untuk menahan diri dari mendoakan, mengasihi, melayani Tuhan atau melayani di gereja. Tuhan, ampunilah kami. Sebab firman-Mu dengan jelas mengatakan itu adalah sebuah kejahatan. Sebab kalau kami tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi tidak kami lakukan, kami telah berbuat dosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Mungkin kami lebih mementingkan ego kami, perasaan kami, daripada kami memikirkan perasaan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bisa juga terus melayani, melakukan apa yang baik, sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Kami sebagai anak-anak Tuhan lakukan, yaitu menjadi berkat, mengasihi, bahkan kepada orang yang membenci, yang memfitnah kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kesalahan orang, kesalahpahaman yang orang lakukan kepada kami, kejatuhan orang lain, tidak membuat kami tawar hati. Tapi kami tetap dengan setia melayani mereka, sebab kami, itu sama artinya kami melayani Tuhan, sampai Tuhan menutup usia kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kami selama ini, khususnya mereka yang tetap setia sampai akhir hayat mereka, dan mereka yang masih melayani kami sampai hari ini. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan pada mereka kesetiaan. Biarlah Tuhan menolong mereka, terus Tuhan pakai, sebagaimana Tuhan memakai Nabi Samuel. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya di bulan yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara.